Merah, sudah agak sepi, orang pulang. Kami mampir ke rumah makan Ampera untuk makan siang. Cuman udah kesorean makan siangnya. Sudah. Makan lah. Ternyata pada saat kami sedang makan, kami nggak tahu nih. Ada beberapa jamaah, mungkin mobilnya belum bergerak, kan nyari temen. Ada mobil mau bergerak, oh temennya kurang satu, mana temennya? Nunggu temennya cari apa, sehingga mereka terlambat bergerak. Jadi teman-temannya semua udah pulang, ada pemotor beberapa mobil yang saling tunggu dan cari kawan. Saudara, tiba-tiba ini gerombolan preman GMBI dari dalam Polda dan dari belakang polisi dikasih jalan sama polisi. Dan mereka masuk, mereka serang. Mobil dihancurkan, motor dihancurkan. Saudara, orang dianiaya, saudara. Yang diserang salah satunya adalah mobil yang berasal dari Bogor sini. Saudara, ada 3 luka masuk rumah sakit. Yang 1 sampai tadi subuh belum sadar. Dan saya minta untuk dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Kalau memang ada pendarahan di kepala, saudara, supaya segera dioperasi. Nah, karena itu dihantam dengan balok kepala orang. Saya nggak tahu nih, ada kejadian nih. Kita siapa khair makan di restoran, sudah. Saya pikir udah aman lah, semua pulang. Alhamdulillah, selesai. Sudah. Nah, ternyata ada kejadian-kejadian semacam itu. Sementara Laskar sudah banyak yang pulang. Jadi mereka pada saat saya ada bersama umat, mereka nggak berani melakukan itu. Karena jumlah kita banyak. Tapi pada saat kita pulang, mereka colong orang-orang yang ketinggalan, sudah. Nah kemudian, saya dan kawan-kawan makan, perasaan hatinya nggak enak. Nah, terakhir ada dengar juga, katanya ada ribut-ribut, tapi bagaimana ributnya masih simpang siur. Ada dengar juga, katanya ambulan Hilmi bawa yang luka ke rumah sakit. Cuman kita nggak jelas, nggak ada berita apa. Nah, cuman kawan-kawan lihat begitu, perasaan tidak enak, ya sudah, kalau gitu kita jalan. Nah, ibu-ibu masih makan, kita minta untuk disegerakan makannya, jangan terlalu lambat. Selesai makan, kita keluar. Naik mobil. Kita berangkat. Nah, begitu kita berangkat, ini salah satu mobil yang paling belakang. Ini isinya Panglima Laskar. Nah, kemudian ada satu Laskar yang masih ada di restoran. Karena kan masih ada yang ke kamar mandi, ada yang buang hajatnya. Kita berangkat. Nah, begitu kita berangkat, ini salah satu mobil yang paling belakang. Ini isinya Panglima Laskar. Nah, kemudian ada satu Laskar yang masih ada di restoran. Karena kan masih ada yang ke kamar mandi, ada yang buang hajatnya, ada yang bersih-bersih dulu. Jadi saya udah berangkat semua. Nggak lama, begitu saya berangkat, tahu-tahu gerombolan ini datang ke rumah makan tersebut. Mereka datang, mereka lihat ada Laskar 1 yang tertinggal. Laskar ini dikeroyok, dia lawan sendirian. Cuman karena dihantam dengan balok, ini tangannya patah-patah karena nahan balok. Jadi kalau 2-1 lawan 1, belum tentu mereka menang. Atau 2-1 lawan 3, saudara, belum tentu mereka menang. Jadi saat itu ada beberapa masyarakat yang membantu, menolong saudara, dan mereka tidak tahu kalau dalam mobil masih ada panglima. Jadi mereka pikir itu main tamu datang, saudara. Jadi ini yang terjadi. Anda bayangkan, lalu pada saat itu saya dan kawan-kawan belum keluar. Dan saya sebetulnya berharap itu, jadi bisa duel 1 lawan 1. Jadi ada berapa sih premannya? 20, 40, 50. Kita Ustaz sudah banyak. Kita juga waktu itu duduk ada sekitar 20-an Ustaz. Saudara, tapi entah kenapa memang takdirnya saya dan keluarga keluar, dengan istri keluar, dengan ibu-ibu keluar, mereka masuk. Artinya mereka mencium keberadaan kita di rumah makan tersebut. Dan mereka memang disetel untuk melakukan kejahatan. Mereka ingin melukai para kiai dan para ulama kita yang ada di rumah makan tersebut. Sudah. Tapi ada yang menarik. Tidak satu pun dari gerombolan preman ini sampai hari ini yang ditangkap.
Nggak ada. Kemudian dari preman itu bukan nggak ada luka, ada. Karena kan ada laskar melawan, saudara. Ada mereka yang luka, karena laskar nggak terima begitu saja. Mereka lawan. Di antara mereka itu hampir 10 orang luka, saudara, dilawan. Nah sekarang Kapolda datang ke rumah sakit nengok preman yang luka. Kita punya fotonya. Sementara umat Islam yang dianiaya diserbu, tidak satu pun ditengok oleh Kapolda. Ada apa? Ini Kapolda preman ini. Dia pembina gerombolan preman, saudara. Ini yang terjadi. Nah, inilah yang akhirnya membuat umat Islam marah. Akhirnya semalam kantor-kantor GMPI di beberapa daerah dibakar oleh umat Islam. Di Garut dibakar, di Tasik dibakar, di Ciamis dibakar, di Bekasi dibakar, dan di Ciampea tadi jam 3 pagi sebelum subuh juga dibakar. Allahu Akbar. Sekarang begitu dibakar, karang kabut Polda, tangkap dan ngebakar. Di Ciampea 5 warga masyarakat sudah ditangkap. Cepat betul mereka kalau tangkap umat Islam, sudah. Tapi giliran umat Islam diserbu nyata-nyata oleh para preman. Mereka pakai balok, mereka pakai senjata tajam, saudara. Dan tidak ada satu umat Islam pun yang bawa senjata. Kenapa dibiarkan? Ini Kapolda preman atau Kapolda polisi yang menegakkan hukum? Aman. Jadi kalau cara Kapolda seperti itu, kalau mau nantang umat Islam perang, umumkan aja. Umumkan, saya Kapolda Jawa Barat menantang umat Islam untuk perang. Kita terima tantangannya. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Kapolda tegakkan hukum, bukan piara preman untuk ganggu umat Islam, saudara. Hati-hati, ini baru Ciamis, Garut, Tasik, Bekasi, Bogor. Saudara, umat Islam marah. Satu lagi-lagi mereka bilang apa? Itu yang kerjain FPI. Jadi mereka ingin kecilkan masalah, dipikir yang marah cuma FPI, saudara. Yang terluka ini bukan hanya FPI, ada ustaz, ada kiai, ada umat Islam yang tidak terlibat dalam organisasi apapun. Mobil mereka rusak, motor mereka rusak, orang mereka lukai. Sampai pagi ini ada yang belum sadarkan diri. Ini kan kejahatan, ini tidak. Lah kok preman-premannya nggak ditangkap? Kapolda kenapa sama preman-premannya? Emang anak buahnya, saudara. Karena itu kalau Kapolda tidak mau menangkap mereka, saudara, saya ajak umat Islam untuk mencari mereka. Siap perang? Siap. Siap jihad? Siap. Siap bela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Begitu saya ajak umat Islam hari Senin besok, saudara, semua umat Islam yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Jakarta dan Banten, sama-sama jam 7 pagi kita kumpul di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Kita sholat duha di sana. Selesai sholat duha, kita baca zikir sampai jam 8. Langsung kita lompat rame-rame mendatangi Mabes Polri. Dan di Mabes Polri kita minta kepada Kapolri copot Kapolda preman. Allahu Akbar. Tidak boleh Kapolda kriminal semacam ini dibiarkan, saudara. Copot. Dan kalau Kapolri tidak mencopot Kapolda Jawa Barat, jangan salahkan umat Islam di Jawa Barat menyatakan perang kepada Kapolda Jawa Barat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Ini persoalan serius. Mereka melepaskan preman. Itu kalau kemarin mereka masuk ke rumah makan, masih ada ibu-ibu di situ, ada kiai-kiai, ada ustaz-ustaz. Kemudian sampai terluka. Apa tidak terjadi konflik horizontal? Apa tidak membahayakan NKRI? Kok polisi jenderal, saudara, piara preman sok jago? Saudara, dipikir santri takut kali? Dipikir umat Islam takut kali, saudara? Saya tanya semua yang ada di sini, berani lawan preman? Berani. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu saya minta jamaah yang ada di sini dalam 1-2 hari ini tolong koordinasi dengan FPI Bogor Raya. Di sini ada Habib Hasan, begitu juga ada Habib Y dan lainnya.
koordinasi tolong juga dengan para ulama-ulama yang ada di Bogor untuk mendatangi Kapolres Bogor, ya Pak. Karena 5 warga tadi pagi ditangkap oleh Kapolres Bogor dituduh sebagai pembakar daripada markas GMBI. Dan kita sudah kirimkan pengacara.